Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini saya mau ngomongin 5 kebiasaan harian yang bisa kamu lakukan, bisa kamu tambahkan ke habit kamu untuk menjadikan kamu penyanyi yang lebih baik. Pastiin kamu simak sampai habis ya. Kebiasaan yang pertama yaitu menjaga makan dan minum ya, terutama untuk makanan nih, makanan yang tidak men-trigger hal-hal yang bisa mengganggu suara kita ya. Contohnya makanan-makanan yang bisa merangsang produksi lendir berlebih ya, misalnya makanan-makanan seperti gorengan, susu ya, es krim, yogurt, pokoknya bikin kita berdahak terus, itu nggak bagus buat suara kita. Tentu bukan nggak boleh, tapi dihindarin kalau kita hari itu sedang banyak aktivitas suara ya. Kemudian makanan yang bisa merangsang acid reflux atau asam lambungnya naik ya, itu juga bikin suara kita tuh nggak enak banget, oke? Misalnya makanan yang asam dan makanan yang pedas. Dan berbagai makanan lain yang kamu tahu nih, kamu yang kenal badan kamu. Jadi pastikan kalau ada makanan yang men-trigger hal-hal ini, itu dihindarin. Dan jangan lupa untuk minum air ya, itu jangan sampai kurang. Karena salah satu musuh dari penyanyi adalah dehidrasi. Kalau kita dehidrasi guys, seharian kita beraktivitas suara, itu bakal ngerusak suara pastinya ya. Kita banyak ngomong, kita presentasi, announce, ngajar, nyanyi. Kalau kita dehidrasi dalam keadaan nyanyi itu, suara kita nggak akan jadi bagus. Jadi pasti kamu jangan sampai kekurangan minum ya. Kebiasaan yang nomor 2 yaitu pemanasan vokal dan juga latihan vokal atau vocalizing secara rutin. Kenapa? Karena bagi seorang penyanyi ya, ngelakuin pemanasan vokal dan vocalizing rutin itu seperti layaknya kita olahraga ya, kita senam, kita stretching buat suara kita. Nggak perlu lama-lama guys, cuman 5 menit, 10 menit, kalau ada waktu lebih setengah jam, humming, lip trill ya kan, kita menggunakan berbagai tangan nada. Pemanasan vokal dan vocalizing juga akan mempertajam kepekaan pendengaran kita dan juga pitch control kita, memperbaiki tone production kita, teknik pernafasan kita, dan kita melakukan hal ini tuh di luar nyanyi ya. Jadi kita bisa fokus ke teknik vokal instead of nyanyi yang fokusnya ke ekspresi dan performance. Di YouTube channel ini ada banyak ya panduan vocalizing yang gratis, atau kalau kamu pengen yang lebih serius, kamu bisa beli senam vokal di musikademy.com. Kebiasaan yang nomor 3 ya. Kalau kita bukan seseorang yang profesinya nyanyi setiap hari, maka saran saya, kamu sering-sering karaokean ya. Dan karaokean nggak harus datang ke tempat karaoke guys. Cukup di rumah atau dimanapun, buka YouTube, karaoke, nyanyi. Penjelasan sederhananya adalah gini. Kita akan semakin bisa karena kita terbiasa. Dan dengan kita karaoke itu fun ya, kita pilih lagu yang kita suka, tentu dengan range vokal yang nyaman untuk range vokal kita. Artinya kalau kamu cowok ya nyanyiin lagu yang suaranya mirip-mirip sama suara kamu gitu kan. Semakin kita nyanyi, semakin tubuh kita ya, pita suara kita, pernafasan kita akan terbiasa dengan semua proses itu. Jadi sebetulnya karaoke tuh ya latihan ya, cuman nggak sadar karena kita seru aja gitu. Very easy to do dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, bahkan bisa dilakukan secara gratis ya pakai YouTube. Habit yang nomor 4 yang masih nyambung sama karaokean, yaitu meniru penyanyi yang kamu suka untuk latihan. Ingat ya, bukan untuk kamu tiru sebagai kamu copy gitu, tapi kamu tiru. Contohnya, ada riffs and runs yang kamu suka. Kamu kulik tuh riffs and runs-nya, atau ada improv atau ada nada tinggi ya, yang kamu suka, kamu tiruin, atau cara dia nyebut, cara dia bikin tone yang kamu suka, tiruin dan rasain prosesnya ya. Kita belajar berbagai macam style, berbagai macam improv untuk referensi untuk latihan. Ya sama aja ya, orang pengen jago gambar, dia niru semua gambar dari anime, dia tiru komik, animasi apa, dia tiru Disney, segala macam. Nanti pada akhirnya ketika dia sudah semakin fasih tuh meniru semua itu, dia akan punya style sendiri. Sama dengan nyanyi juga gitu. Jadi nggak apa-apa guys, niru boleh, hanya untuk belajar dan referensi. Dan kebiasaan terakhir nih yang nomor 5, ini poin yang penting banget ya guys ya, yaitu sering-sering ngerekam diri sendiri. Video, yang saya sarankan video. Pas kita nyanyi, kita sering kali nggak sadar nih kurangnya di mana. Karena kan kita lagi nyanyi ya, jadi kita nggak bisa ngevaluasi. Kalau kita rekam dan kita evaluasi lagi, wah ketahuan nih, oh bagian sini gue fales, oh bagian sini improvnya nggak cocok. Pitch kita, timing kita, rhythm kita, ekspresi kita. Ini adalah cara yang paling jujur dan paling efektif untuk ngelihat progres kita ya. Jadi pastiin kamu ngerekam secara rutin, biar ketahuan nih, oh dulu saya nyanyi lagu ini tuh kayak gini. Sekarang setelah berapa bulan nyanyi lagu ini kayak gini. Kita tahu nih, bisa track progres kita dan kita bisa
membentuk karakter kita, ya kan? Karena kita tahu nih, kita ngeliatnya dari jauh. Jadi pastiin kamu jadiin hal ini sebuah kebiasaan. Oke, segitu dulu video untuk kali ini. 5 kebiasaan yang harus kamu adopsi untuk membuat suara kamu lebih bagus dan kamu bisa menjadi penyanyi yang lebih baik. Untuk mengembangkan diri kita perlu waktu. Jadi kalau kamu punya habit ini hal yang akan sangat membantu perjalanan kamu menjadi penyanyi yang lebih baik lagi. Jangan lupa kalau mau latihan vokal dengan vokal coach profesional, daftar di Indra Aziz Vokal Studio, baik secara online maupun secara offline. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.